Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini aku akan menjelaskan tentang tindak tutur dan deiksis part 2 yang sebelumnya udah disampaikan part 1-nya sama Yana, rekan kelompok saya. Ya, langsung aja kita masuk ke prinsip komunikasi efektif menurut Deborah Tannen. Deborah Tannen mengemukakan bahwa dengan memanfaatkan prinsip-prinsip gaya percakapan dapat menciptakan komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang menyenangkan, karena terjadinya kesalingpahaman antara penutur dan mitra tutur. Prinsip ini juga disebut dengan prinsip metapesan yang mengandung dua maksim, yaitu maksim intonasi dan maksim ketidakterus-terangan. Maksim intonasi menganjurkan penutur untuk menggunakan intonasi dalam menyampaikan metapesan, sedangkan maksim ketidakterus-terangan menganjurkan penutur untuk menggunakan ketidakterus-terangan sebagai dasar gaya percakapan dalam menyampaikan metapesan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang prinsip retorika tekstual dari Geoffrey and Leach. Geoffrey and Leach menjelaskan ada 4 prinsip retorika tekstual. Yang pertama ada prinsip prosesibilitas, yang kedua prinsip kejelasan, yang ketiga prinsip ekonomi, dan yang terakhir prinsip ekspresivitas. Prinsip prosesibilitas adalah prinsip yang menganjurkan agar teks disajikan sedemikian sehingga penutur dapat dengan mudah mendekode pesan yang akan disampaikan pada waktunya. Prinsip kejelasan dibagi menjadi 2 maksim, yaitu maksim kejernihan dan maksim ketaksaan. Maksim kejernihan mengusahakan hubungan langsung dan jelas antara struktur fonologis dan struktur semantik, sedangkan maksim ketaksaan itu menghindari tuturan-tuturan yang taksa atau ambigu. Yang ketiga, prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi menganjurkan agar teks disajikan secara singkat supaya mudah dipahami. Prinsip ekonomi mempunyai maksim reduksi. Maksim reduksi di dalamnya terdapat proses, yaitu proses pronominalisasi, proses substitusi, dan proses elipsis. Proses pronominalisasi adalah proses atau hasil pemakaian pronomina untuk menggantikan salah satu bagian kalimat. Proses substitusi adalah proses atau hasil penggantian salah satu unsur bahasa oleh unsur lain yang satuannya lebih besar sehingga memperoleh unsur pembeda. Sedangkan elipsis menggambarkan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat yang terputus-putus dan mungkin ada bagian yang dihilangkan. Yang keempat, prinsip ekspresivitas. Prinsip ekspresivitas menganjurkan si pemakai bahasa agar teksnya meniru aspek-aspek pesan. Misalnya seperti pesan yang bersifat kausalitas yang dipaparkan sesuai dengan struktur pesannya, yaitu sebab dikemukakan lebih dahulu, baru setelahnya akibat. Yang ketiga, ada prinsip penerimaan pesan. Prinsip penerimaan pesan dibagi menjadi 2, yaitu prinsip mendengarkan secara empatik menurut R. Covey dan prinsip mendengarkan secara empatik menurut Marshall Rosenberg. Menurut Covey, ada 7 kebiasaan yang efektif untuk mencapai keberhasilan hidup. Kebiasaan yang relevan dengan komunikasi verbal yaitu kebiasaan yang kelima, yaitu mendengarkan secara empatik. Mendengarkan sendiri ada 5 tingkatan. Yang pertama, mengabaikan atau tidak benar-benar mendengarkan apa yang orang lain bicarakan. Yang kedua, berpura-pura mendengarkan ketika orang lain berbicara. Yang ketiga, mendengarkan secara selektif atau mendengarkan bagian-bagian tertentu saja. Yang keempat, mendengarkan secara atentif, yaitu menaruh perhatian dan memfokuskan perhatian pada kata-kata yang sedang diucapkan oleh orang lain. Yang kelima, yaitu mendengarkan secara empatik. Covey memperjelas prinsip mendengarkan secara empatik dengan mengangkat filosofi Yunani yang terwujud dalam 3 kata, yaitu ethos, pathos, dan logos, yang mengandung makna mengertilah lebih dahulu dan presentasilah dengan efektif. Mendengarkan secara empatik sangat penting karena dapat menciptakan kohesi sosial.
Menurut Marshall B. Rosenberg, mendengarkan secara empatik adalah mendengarkan apa yang sedang orang lain alami, yaitu dengan pengamatan, perasaan, kebutuhan, dan permintaannya. Dibagi menjadi dua, yaitu mendengarkan secara empatik merupakan pemahaman penuh hormat terhadap apa yang sedang dialami oleh orang lain. Yang kedua, kemampuan kita untuk menawarkan empati dapat memungkinkan kita bersifat rapuh. Dan kita juga dapat menghidupkan kembali suatu percakapan tanpa jiwa. Lalu, kita juga dapat mendengarkan perasaan dan kebutuhan yang terekspresikan lewat kesunyian tanpa kata. Topik kedua yang akan kita bahas adalah deiksis. Deiksis adalah kata yang memiliki referen, acuan, atau rujukan yang dapat berganti-ganti atau berpindah-pindah bergantung pada orang atau pembicara atau penutur, tempat, dan waktu ketika pembicaraan itu terjadi. Contohnya, kata saya, ini, dan sekarang. Itu adalah kata deiksis, karena referennya bisa berpindah-pindah atau berganti-ganti. Sedangkan kata sepatu, sandal, tas, dan almari bukan merupakan kata deiksis, karena kita sudah mengetahui sepatu itu bentuknya seperti apa, almari seperti apa, sandal seperti apa, dan tas seperti apa. Dan itu sudah menjadi konsep yang terbentuk di dalam pikiran kita. Sedangkan deiksis sendiri dibagi menjadi 5. Dalam pragmatik, deiksis dibagi menjadi 5 jenis, yaitu deiksis persona, deiksis tempat, deiksis waktu, deiksis wacana, dan deiksis sosial. Yang pertama, deiksis persona. Deiksis persona merujuk pada tokoh atau pemeran cerita dalam peristiwa berbahasa tersebut. Deiksis persona disusun secara sosial. Dengan demikian, deiksis persona tergantung kepada deiksis sosial. Contohnya seperti, saya dan Adit sedang menampilkan drama dan kami hanya main-main saja. Contoh yang kedua, hei kau keledai tolol, angkat barang-barang itu. Contoh yang ketiga, Lani harus sopan kepada kakek. Yang kedua adalah deiksis tempat. Deiksis tempat adalah pemberian bentuk kepada tempat yang dipandang dari lokasi pemeran dalam peristiwa berbahasa tersebut, atau merujuk pada lokasi, ruang, atau tempat. Contohnya ada 3. Yang pertama, yang dekat dengan pembicara disebut di sini. Yang jauh dari pembicara namun dekat dengan pendengar disebut di situ. Yang jauh dari pembicara dan pendengar disebut di sana. Contoh dari deiksis tempat, yang pertama, saya akan pergi ke kampus. Di sana teman-teman saya sudah menunggu. Yang kedua, rumah sakit terdekat jauhnya 100 mil dari sini. Yang ketiga adalah deiksis waktu. Pengungkapan deiksis waktu dipandang dari waktu tuturan tersebut diproduksi oleh pembicara, yaitu sekarang, hari ini, besok, lusa, atau kemarin, dan sebagainya. Contohnya seperti kemarin kakak ulang tahun, hari ini saya makan ayam. Yang keempat, deiksis wacana. Deiksis wacana merupakan ungkapan linguistik yang digunakan untuk mengacu pada suatu bagian tertentu dari wacana yang lebih luas, tempat terjadinya ungkapan-ungkapan, baik teks tertulis maupun teks lisan. Bagian-bagian tertentu dalam wacana yang telah diberikan dan atau yang sedang dikembangkan yang merujuk pada wacana, yaitu anafora dan katafora. Anafora disebutkan terlebih dahulu, yang pertama berikut ini, dan katafora disebutkan kemudian atau setelahnya tersebut demikian. Yang kelima, deiksis sosial. Deiksis sosial
mengungkapkan perbedaan-perbedaan kemasyarakatan yang terdapat antar partisipan yang terlibat dalam peristiwa berbahasa. Deiksis ini menyebabkan terjadinya kesopanan dalam berbahasa. Contohnya, perempuan itu adalah seorang tunawicara. Demikian penjelasan saya tentang tindak tutur dan deiksis. Sampai ketemu lagi di tugas kuliah selanjutnya. Bye.